Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi di podcast Renungan Pagi Mutiara hari ini yang setia menyapa dan menemani saudara di dalam doa dan renungan firman Tuhan. Di kesempatan pagi hari ini, renungan firman Tuhan akan mengangkat judul Bahaya Perceraian bagian yang pertama. Nas firman Tuhan terambil dari Matius pasal yang kelima, ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-32. Demikian firman Tuhan. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menyadari bahwa topik pembahasan kita di kesempatan kali ini cukup sensitif, mengingat secara persentase dari tahun ke tahun, kasus perceraian semakin hari semakin banyak. Bahkan di kalangan orang percaya, orang-orang Kristen pun tidak sedikit rumah tangga yang pada akhirnya memutuskan untuk bercerai. Tetapi walaupun topik ini sensitif, bahkan mungkin akan menyinggung banyak orang, tetap jauh lebih baik bagi saya untuk memberitahukan saudara kebenaran firman Tuhan agar tidak banyak yang akhirnya jatuh di lubang yang sama, khususnya muda-mudi yang masih belum menikah, yang masih belum berpengalaman, dan rumah tangga yang masih baru, supaya mereka memiliki dasar atau pondasi kehidupan berumah tangga yang kuat. Dari nas pembacaan firman Tuhan tadi sudah sangat jelas ya. Pada saat itu Yesus menyampaikan khotbah di atas bukit dan di hadapan banyak pendengarnya, ia banyak kali mengutip hukum-hukum dari Perjanjian Lama yang banyak kali masih belum jelas maknanya atau makna sejati dari hukum itu disimpangkan dengan penyampaian yang keliru, sehingga di dalam khotbahnya Yesus meluruskan pandangan orang-orang bagaimana konsep yang benar, makna batiniah dari hukum-hukum yang ada di dalam kitab Taurat Musa. Yesus menyampaikan hukum-hukum itu dan ia sempurnakan maknanya di dalam hukum kasih. Di dalam Matius 5 ayat 31, Yesus berkata, telah difirmankan juga. Artinya, kamu pernah mendengar ada tertulis seperti ini di dalam Taurat. Siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Nah, ayat firman yang diucapkan Yesus itu ia kutip dari Ulangan 24 ayat yang pertama yang berkata, apabila seseorang mengambil seorang perempuan dan menjadi suaminya, dan jika kemudian ia tidak menyukai lagi perempuan itu sebab didapatinya yang tidak senonoh padanya, lalu ia menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu, sesudah itu menyuruh dia pergi dari rumahnya. Nah, perlu saudara ketahui bahwa kitab Ulangan ini adalah salah satu dari 5 kitab Taurat yang ditulis oleh Musa. Jadi di dalam Perjanjian Lama dibenarkan bagi orang untuk menceraikan istrinya apabila ia mendapati ada hal yang tidak senonoh. Tetapi di dalam pandangan Kristus Yesus, dalam hukum kasih, Yesus berkata bahwa setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Banyak kali ayat ini dimaknai sebagai berikut. Jadi saya boleh menceraikan istri saya, atau saya boleh menceraikan suami saya karena zina ya. Seandainya suami ketahuan selingkuh, atau sebaliknya istri juga ketahuan sedang menjalin hubungan dengan pria idaman lain, problem atau masalah ini adalah masalah yang lazim menjadi pemicu perceraian di dalam kehidupan rumah tangga. Tetapi apakah lantas alasan seperti itu dibenarkan bagi orang-orang Kristen untuk bercerai? Mungkin saudara perlu mengingat janji suci saudara di hadapan altar Tuhan, di hadapan pendeta dan saksi, bahwa saudara berjanji akan mencintai dan akan setia di dalam keadaan apapun, baik susah dan senang, sampai maut memisahkan. Artinya sampai kematian memisahkan salah satu di antara saudara. Tetapi kemudian saudara menggunakan ayat firman ini di dalam Matius 5 ayat 32. Tetapi suamiku berzina, bagaimana? Atau ada juga suami-suami yang berkata, tetapi istriku yang berselingkuh, bagaimana?
Bukankah ayat firman ini berkata, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, berarti boleh dong saya menceraikan pasangan saya karena alasan zina. Sebelum saudara lebih jauh menafsirkan ayat ini dengan bebas, mari kita pelajari dulu antropologi budaya orang Yahudi pada masa itu. Di zaman itu berlaku yang namanya hukum Taurat. Jadi kalau ada pasangan yang tidak sah, yang sedang melakukan perzinahan atau perselingkuhan, kemudian tertangkap basah dengan beberapa orang saksi, maka di dalam pandangan budaya orang Yahudi yang memegang teguh hukum Taurat Musa, pelaku-pelaku perzinahan itu, baik laki-laki atau perempuan, akan diperhadapkan kepada imam dengan laporan dari para saksi. Ketika orang-orang berzina itu tidak bisa memungkiri fakta bahwa mereka memang sudah kedapatan berzina, maka hukumannya adalah mereka akan dibawa ke suatu tempat di luar kota, dan kemudian mereka berdua akan dilempari dengan batu atau dihukum rajam sampai mati. Jadi sebenarnya ayat ini berkata begini, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina. Dengan kata lain, istrinya kedapatan orang sedang berzina kemudian dilempari batu sampai mati, baru saudara boleh diizinkan menikah lagi. Jadi dalam pembahasan yang pertama ini mengenai bahaya perceraian, saya ingin mengajak saudara untuk melihat apa kata firman Tuhan dan apa kata Tuhan Yesus mengenai perceraian. Kebenaran firman ini saya tujukan terkhusus bagi muda-mudi, pemuda remaja yang masih belum masuk dalam jenjang pernikahan. Ingatlah bahwa pernikahan itu adalah lembaga kecil di mana Tuhan berkenan hadir dan menaungi kehidupan rumah tangga saudara. Jangan pernah main-main di dalam pernikahan. Lebih baik saudara tidak usah menikah kalau pada akhirnya saudara mempermainkan pernikahan kudus itu di hadapan Tuhan. Di sisi lain, saya juga tidak ingin kebenaran ini menjudge atau menghakimi atau mempersalahkan saudara-saudara yang sudah kadung masuk dalam perceraian atau sudah terlanjur berpisah. Lebih-lebih ketika saudara melakukannya sebelum saudara mengerti kebenaran firman Tuhan ini. Itu sebabnya dari masa muda, kenapa ada pelayanan youth, pelayanan anak muda, supaya sebelum saudara masuk ke dalam jenjang pernikahan, saudara boleh diajar dengan benar agar rumah tangga saudara tidak hancur, tidak rusak di masa yang akan datang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan melanjutkan pembahasan dari bahaya perceraian di renungan firman kita yang berikutnya, karena masih banyak hal yang perlu kita dengarkan. Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, pagi ini kami bersyukur karena Engkau sudah berbicara dan mengajarkan kami bahwa sebagai orang-orang percaya kami harus menguduskan rumah tangga kami, Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, kami berdoa agar setiap rumah tangga orang-orang percaya, terutama mereka yang sedang mengalami persoalan yang pelik, yang terancam akan berpisah, kami berdoa biarlah melalui kebenaran firman Tuhan yang disampaikan di kesempatan pagi hari, mata kami boleh dibukakan, hati kami boleh disentuh oleh kasih Tuhan, sehingga kami boleh mengurungkan niat kami Tuhan untuk bercerai. Kami percaya kasih Allah lebih daripada cukup untuk kami belajar mengampuni dan memberkati orang-orang yang menyakiti hati kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kami percaya kebenaran firman Tuhan boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam kehidupan setiap saudara. Sampai bertemu lagi di podcast Renungan Pagi Mutiara hari ini yang selanjutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.